Bagi kita, matahari itu biasa aja kan, paling cuma bikin gerah. Tapi buat Savana, matahari itu musuh yang bisa bikin badannya kerasa kayak dibakar hidup-hidup dari dalam. Anehnya, kulitnya mulus banget, nggak ada luka sama sekali. Nah, kenapa dokter sampai dituduh bohong gara-gara penyakit misterius ini? Dan gimana Savana bisa bertahan di dunia yang justru berbahaya buat dia? Savana ini lahir di California, Amerika Serikat. Pas masih bayi, Savana tuh benar-benar anak yang idaman banget deh. Dia aktif, jarang sakit, ceria, dan gak kelihatan punya alergi apa-apa. Orang tuanya Andrea Fulkerson. Ngerasa beruntung banget punya anak kayak dia. Hidup mereka tuh rasanya sempurna banget waktu itu. Hampir tiap hari, rutinitas mereka ya kayak keluarga bahagia pada umumnya. Sore-sore mereka sering ajak Savana main ke taman, atau cuman sekedar jalan santai keliling komplek. Dia bebas mau lari kemana aja, tanpa perlu takut badannya bakalan sakit. Savana benar-benar anak kecil biasa, yang lagi asik-asiknya nikmatin dunianya tanpa ada batasan sama sekali. Masalahnya tuh mulai muncul pas Savana udah mulai lincah-lincahnya. Umur-umur prasekolah lah, umur 4 tahunan. Nah, suatu hari Savana lagi asik main di luar rumah. Dia akan mulai teriak. Atau berada di dalam kolam renang dan teriak lagi. Dia kepanasan dan ingin masuk ke dalam air. Savana menjerit histeris waktu itu, megangin tangan sama mukanya sambil teriak, "Aku sakit, aku kebakar, aku gak tahan lagi." Orang tuanya yang lagi bersama Savana, mereka kaget setengah mati. Pikiran mereka cuma satu, wah anak saya kenapa nih? Tapi pas dicek, mereka malah bingung. Kulit Savana benar-benar mulus banget. Nggak ada merah, nggak ada bekas luka bakar, pokoknya kelihatan normal-normal aja. Aneh kan? Di situ mereka mulai ngerasa ada yang nggak beres nih. Karena nggak ada luka di kulit Savana, orang tuanya nyoba buat tenangin Savana. Mereka ngasih kantong es ke tangan Savana, atau buat Savana ke dalam bak mandi yang berisi air dingin, supaya Savana nggak kepanasan lagi. Tapi nggak berhasil. Rasa perih Savana bukannya hilang, malah makin jadi. Savana nangis nggak berhenti-berhenti. Dia bilang rasanya tuh bukan cuma panas biasa, tapi kayak ada lava yang dituangin di dirinya. Seolah-olah panas dari dalam keluar ke tubuhnya. Bayangin, anak sekecil itu harus nahan rasa sakit kayak gitu. Orang tuanya mau nolongin juga bingung. Mau ngasih obat juga nggak tahu obat apaan. Hari itu benar-benar jadi mencekam buat satu keluarga. Karena Savana terus-terusan akan merasa sangat gatal dan nahan perih yang gak masuk akal. Dan ketika Savana akan menggaruh kulitnya yang perih itu secara terus-menerus, kulitnya bakalan melepuh dan meninggalkan bekas luka. Sejak kejadian itu, Savana jadi berubah drastis. Dia jadi takut banget sama sinar matahari. Tiap kali ibunya buka jendela dikit aja, dia langsung lari ngumpet di kepojokan kamar yang gelap. Dia trauma parah. Dia sebenarnya pengen banget di luar rumah. Apalagi pas dengar suara temannya lagi main di halaman. Tapi dia tahu, kalau dia berani melangkah keluar 1 detik aja, dia bakal dapat hukuman. Rasa sakit yang luar biasa. Jadi, secara nggak langsung Savana mulai ngurung dirinya sendiri. Dia kayak terpenjara di dalam rumahnya sendiri. Bukan cuma Savana yang kena mental, tapi orang tuanya juga karena tekanan dari tetangga. Orang-orang di sekitar situ mulai ngomongin mereka. Kok itu anaknya nggak pernah diajak keluar? Kok rumahnya ditutup terus? Malah ada yang mikir orang tuanya itu aneh banget akhir-akhir ini. Tapi orang tua Savana cuma milih diam aja. Dia juga mau jelasin, percuma, nggak bakal ada yang percaya. Masa ada anak sakit gara-gara sinar matahari tapi kulitnya masih mulus? Kedengarannya kayak dibuat-buat kan? Tekanan dari luar ini bikin mereka makin stres. Udah pusing mikirin penyakit anaknya, masih harus dengerin omongan orang yang gak tahu apa-apa. Nah, karena orang tuanya udah gak kuat lihat Savana jerit-jerit tiap hari, besok paginya mereka langsung bawa Savana ke klinik dekat rumah. Pikiran mereka simpel aja waktu itu. Ini mah pasti alergi biasa. Paling dikasih salep juga, udah sembuh. Pas nyampe sana, dokternya periksa kayak biasa aja. Cek suhu badan, lihat kulitnya, sampai dengerin detak jantungnya.
Tapi anehnya, dokter hanya bilang ini penyakit eksim. Dan ini anaknya sehat banget loh. Kulitnya juga mulus banget. Dokternya cuma ngasih saran, coba deh kasih baju yang tertutup. Pas dengar itu, orang tua Savana ngerasa lega dikit sih. Tapi tetap aja di dalam hati mereka curiga. Pasti ada penyebab lain sampai anaknya nangis kayak gitu. Beberapa hari kemudian ternyata benar. Saran dokter tadi nggak ngaruh sama sekali. Savana tetap aja ngerasa badannya kayak dibakar tiap kali nggak sengaja kena cahaya. Akhirnya orang tuanya mulai deh tuh keliling dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya. Dari dokter kulit yang antriannya panjang sampai dokter spesialis alergi yang biayanya bikin kantong kering. Semuanya mereka datengin. Tiap kali ketemu dokter baru, mereka selalu dapat harapan palsu. Dokternya bilang, "Wah, saya tahu nih kenapa." Tapi pas disuruh tes darah, tes urin, sampai tes alergi yang tangannya ditusuk-tusuk pakai berbagai macam zat, hasilnya tetap aja zonk. Savana itu normal. Di situ orang tua Savana mulai nyerah. Rasanya tuh kayak lu lagi ngelihat anak lu disiksa tiap hari, tapi semua orang pintar yang lu datangin malah bilang, anak lu nggak apa-apa kok, cuman perasaan lu aja. Yang makin bikin nyesek tuh pas ada satu dokter yang mulai ngomong aneh-aneh. Karena dia nggak nemu luka fisik apapun di badan Savana. Dia malah bilang kalau mungkin Savana cuma acting. Katanya mungkin Savana lagi pengen cari perhatian aja, atau emang lagi ada masalah di pikirannya. Wah, dengar itu orang tuanya Savana rasanya mau marah banget. Mereka yang dengar jeritan Savana tiap malam sampai nggak bisa tidur, malah dibilang anaknya cuma drama. Di titik ini mereka ngerasa benar-benar sendirian. Dunia medis yang harusnya nolongin malah kayak nganggap mereka itu orang tua yang halu. Harapan mereka yang tadinya gede banget sekarang benar-benar hancur banget. Saking capeknya dapat jawaban yang gak jelas, orang tuanya sampai mulai bikin buku catatan sendiri. Mereka tulis Savana makan apa, jam berapa, keluar rumah berapa detik, sampai cuaca di luar rumah lagi mendung atau cerah. Mereka benar-benar detail. Berharap kalau mereka punya data lengkap, bakal ada dokter yang percaya sama mereka. Tapi makin sering mereka nyatet, makin pusing mereka lihat polanya. Kadang Savana cuma kena cahaya pas lagi di dalam mobil doang, tapi sakitnya bisa sampai semalaman gak hilang-hilang. Mereka kayak lagi berantem sama penyakit yang gak kelihatan bentuknya, dan gak tahu nama penyakitnya apa. Kondisi ini yang bikin suasana rumah jadi tegang terus tiap hari. Tiap kali matahari terbit, mereka langsung deg-degan. Aduh, hari ini anak saya bakal teriak lagi nggak ya? Coba deh lu bayangin, posisi Savana pas baru masuk sekolah. Biasanya kan anak-anak seumuran dia lagi semangat banget cari teman baru buat main bareng. Savana juga sebenarnya pengen banget kayak gitu. Tapi masalahnya, tiap kali dia berangkat sekolah, dia tuh bukan mau belajar doang, tapi kayak mau pergi perang. Di saat anak-anak lain sibuk pamer tas atau sepatu baru, Savana malah pusing mikirin gimana caranya biar kulitnya nggak kena sinar matahari pas lagi di kelas atau pas jam istirahat. Sekolah yang harusnya jadi tempat seru, malah jadi tempat yang nakutin banget buat dia. Pas bel istirahat bunyi, teman-temannya langsung lari ke lapangan sambil teriak-teriak saking senangnya. Tapi Savana cuma bisa berdiri di balik kaca pintu kelasnya. Dia cuma bisa liatin teman-temannya main kejar-kejaran dari jauh. Dia pengen banget ikut lari, tapi dia tahu kalau dia nekat keluar sedikit aja, dia bakal nanggung rasa sakit yang luar biasa. Dia mulai ngerasa kayak beda di dunianya sendiri. Dia ngerasa kesepian banget, bukan karena nggak punya teman, tapi karena nggak ada satu orang pun yang ngerti kenapa dia nggak bisa kena sinar matahari. Di sini mentalnya benar-benar kena. Dia ngerasa hidup ini nggak adil banget buat dia. Ada satu kejadian yang nyesek banget. Pas teman-teman yang ngajak Savana bermain, dia biasanya hanya bilang, aku alergi sinar matahari, aku nggak bisa ke pantai, aku nggak bisa ke kolam renang yang terkena sinar matahari. Aku harus benar-benar berada di tempat yang gelap, dan kegelapan adalah rumahku. Terkadang orang tuanya cuma bisa peluk anaknya kencang-kencang karena keterbatasan anaknya. Mereka mau marah tapi bingung mau marah sama siapa. Masa mau marah sama sinar matahari? Kan nggak mungkin.
Mereka ngerasa nggak berguna jadi orang tua karena nggak bisa kasih hal paling simpel buat anaknya, yaitu main ke pantai. Di sini lu bisa bayangin betapa beratnya beban keluarga ini. Hidup mereka bukan lagi soal gimana caranya sembuh, tapi gimana caranya biar mental Savannah nggak makin hancur. Karena dia terus-terusan ngerasa beda dari anak-anak lain. Nah, setelah sekian lama menunggu selama 5 tahun, di saat umur 9 tahun, akhirnya Savannah ketemu sama dokter yang tepat. Setelah lewat serangkaian tes yang benar-benar detail, keluarlah satu nama yang selama ini jadi hantu hidup mereka. IPP atau singkatan dari Intrahepatic Protoporphyria. Nama penyakit ini emang ribet, tapi intinya gini. Darah Savannah itu punya kelainan genetik yang bikin dia sensitif banget sama sinar matahari. Jadi pas kulit Savannah kena sinar matahari, zat di dalam darahnya itu bereaksi kayak bom kimia yang meledak di bawah kulit. Itulah alasannya kenapa dia ngerasa kayak dibakar hidup-hidup, tapi kulit luarnya nggak kelihatan luka sama sekali. Pas dengerin penjelasan ini, orang tuanya Savannah ini merasa lega banget. Karena udah bertahun-tahun pasrah, akhirnya dia menemukan nama penyakit yang diderita oleh anaknya. Dia ngerasa kalau anaknya ini nggak bohong, nggak drama, dan mereka bukan orang tua yang halu. Musuh mereka sekarang punya nama, dan itu bikin mereka lebih siap buat ngelawan. Masalahnya, penyakit IPP ini emang belum ada obatnya sampai sekarang. Jadi, hidup Savannah bukan soal gimana caranya sembuh, tapi gimana cara dia ngakalin dunia biar tetap bisa hidup normal. Sekarang, tiap kali Savannah mau keluar rumah, persiapannya kayak astronot mau ke bulan aja. Dia harus pakai baju khusus yang nutupin seluruh badannya, pakai topi lebar yang ada pelindung wajahnya, sampai pakai sarung tangan. Dia nggak bisa asal keluar rumah, pakai kaos doang kayak kita. Bahkan kaca rumah sama kaca mobil pun harus dipasang lapisan pelindung khusus, biar sinar matahari nggak mantul ke tubuh atau ke kulit Savannah. Tapi buat Savannah ini jauh lebih baik daripada dia harus terus-terusan ngerasa sakit yang luar biasa tiap malam. Setelah semua orang tahu apa yang sebenarnya terjadi, suasana di sekolah Savannah berubah total. Guru-gurunya mulai bantuin Savannah dengan masang tirai di kelas. Jadi dia bisa tetap belajar tanpa takut kena pantulan cahaya dari jendela. Teman-temannya juga udah ngerti sekarang. Kalau mereka mau main bareng Savannah, mereka bakal nyari tempat yang paling teduh atau nunggu sampai matahari agak tenggelam. Savannah nggak lagi ngerasa jadi alien. Dia mulai berani buat terbuka sama kondisinya. Dia bahkan sering ngasih tahu orang-orang tentang apa itu IPP, supaya nggak ada anak lain yang ngalamin kebingungan kayak dia dulu. Dia bukan lagi anak kecil yang cuma bisa nangis di pojok kamar, tapi dia jadi pejuang buat dirinya sendiri. Dia belajar. Meskipun dunianya terbatas, bukan berarti dia nggak bisa bahagia. Kisah Savannah ini benar-benar nampar banget buat kita. Kita yang sering ngeluh, kepanasan pas lagi jalan di bawah matahari, sebenarnya lagi ngerasain berkah yang Savannah impikan seumur hidup. Savannah ngajarin kita kalau keterbatasan itu bukan akhir dari segalanya. Dia tetap bisa sekolah, tetap bisa melukis, dan tetap bisa senyum meskipun matahari itu jadi musuh besarnya. Menurut kalian, sanggup gak sih kalau kalian ada di posisi Savannah yang harus ngumpet tiap hari dan gak bisa ngerasain hangatnya matahari di kulit? Dan kalau kalian ngerasa cerita Savannah ini bikin kalian lebih bersyukur hari ini, jangan lupa share video ini dan kita akan ketemu di konten berikutnya.